Ya, kita tahu ya, di kota Yogyakarta kita memang ingin mengoptimalkan sumber daya yang ada di tahun 2026. Ini adalah tahun kedua saya, sehingga memulai tahun kedua ini saya sudah belajar 1 tahun mengenali kota Yogyakarta, sehingga saya mengenal potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di tahun 2026. Sehingga potensi SDM seperti apa, kemudian potensi yang sifatnya non-infrastruktur, kekayaan kita, seperti katakanlah kita punya budaya, punya calendar of event yang juga sudah sangat banyak di kota Yogyakarta. Nah, ini yang kita berdayakan. Jadi kami secara umum memberdayakan potensi-potensi yang ada di kota Yogyakarta di tahun 2020. Pedoman kami di dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah apa yang namanya RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah itu 2025-2045. Terus RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, itu 5 tahun ini sesuai dengan bagaimana sih relnya pembangunan ini mau diarahkan, kan gitu ya. Nah, Pak Wali ini visi-visinya bagaimana itu di RPJMD, setelah itu di RKPD, rencana tahunan ya. Rencana tahunan ini yang akan diolah oleh teman-teman OPD di situ. Nah, agar perencanaan ini dapat berfungsi dengan baik, ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah money follow program. Nah, ini. Jadi money follow program ini, pendekatan ini adalah perencanaan kegiatan ini benar-benar harus mendasarkan prioritas pembangunan. Mendasarkan prioritas pembangunan. Nah, ini serta kinerja yang ingin dicapai itu seperti apa. Tidak sekedar rutinitas, sekali lagi tidak sekedar rutinitas. Jadi uang itu, sekali lagi uang itu tidak mengikuti tugas atau pokok dan fungsi, tapi uang itu mengikuti program. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi tidak sekedar rutinitas semata untuk mengikuti tugas pokok dan fungsi. Ya, kalau itu kan money follow function ya. Nah, kita money follow program di sini. Nah, konsep ini harus dipahami bersama oleh seluruh perangkat daerah, terutama dengan adanya apa? Dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah sebagai imbas turunnya dana transfer ya, dari pemerintah pusat otomatis di sini. Nah, makanya prioritas pembangunan dan kinerja yang ada inilah yang ingin dicapai dalam RPJMD 5 tahunan ke depan ini menjadi panduan gerak seluruh perangkat daerah selama 5 tahun ini untuk bergerak mau kemana, ke A atau ke B atau ke C. Itu sudah semua sudah diputuskan dalam RPJMD itu sendiri. Proses perencanaan ini yang ada di kota Yogyakarta ini dimulai ya dengan menghimpun usulan-usulan masyarakat. Ya, ini melalui musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan, baik ada di tingkat kampung, di tingkat kelurahan, di tingkat kementerian, dan nanti di tingkat kota tanggal 31 Maret ya. Nanti dilanjut lagi di tingkat provinsi. Ya, ini alurnya seperti itu. Nah, senyampang dengan proses tersebut, aspirasi masyarakat ini juga disampaikan juga melalui apa? Pokok-pokok pikiran DPRD ya, yang bersumber dari hasil reses oleh anggota DPRD. Jadi kedua usulan inilah dimasukkan ke dalam yang namanya SIPD, itu sistem ya, dan akan diverifikasi oleh masing-masing perangkat daerah atau OPD. Nah, apakah sesuai dengan prioritas pembangunan dan bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya? Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya. Nah, sesuai nggak dengan hal-hal tersebut? Bisa dilaksanakan tahun berikutnya atau tidak? Nah, makanya perangkat daerah selanjutnya itu akan apa? Menyusun rencana kerja atau RKPD yang terintegrasi dengan rencana kerja pembangunan daerah tentunya, dan merupakan penjabaran dari rencana strategis 5 tahunan yang sudah ditetapkan. Ya, saya memaknai bahwa pemerintah itu kemampuan untuk mewujudkan katakanlah
kesejahteraan rakyat secara totalitas, itu sebetulnya kemampuan pemerintah secara ansih pemerintah itu hanya sekitar 30%. Sedangkan yang lainnya harus bermitra. Makanya konsep ada pentahelik misalnya begitu, bekerja sama dengan masyarakat, dengan pengusaha, kemudian juga dengan perguruan tinggi, dengan media. Ini sebetulnya satu keniscayaan. Oleh karena itu berangkat dari situ, maka kemudian Segoro Amarto ini kan nyambung di situ. Jadi semangat gotong royong, sehingga harus dikeroyok oleh semua pihak tadi. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Nah, kita juga paham betul bahwa Pancasila itu juga rohnya di dalamnya ada gotong royongnya. Nah, maka sebetulnya salah satu yang bangsa kita itu berbeda dengan bangsa lain itu karena kita punya pusaka gotong royong itu. Kalau menurut saya, sebenarnya kalau kita apa nation state kita yang kemudian menjadi pembeda gitu ya dengan bangsa lain, salah satunya ya kita bangsa yang masih mencintai gotong royong ya. Kalau kita lihat di negara lain mungkin untuk misalnya ada bedah rumah itu mungkin sulit sekali dikerjakan oleh masyarakat bareng-bareng untuk menyelesaikan rumahnya orang yang kurang mampu gitu. Misalkan kemudian kita bersih-bersih bareng-bareng gitu. Itu mungkin kalau di negara lain mungkin sulit ditemukan begitu. Tapi kalau kita kan ada, semua itu ada. Dan di masyarakat pun banyak sekali, gotong royong itu banyak sekali. Nah sayang kalau seandainya budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa kita, menjadi karakter bangsa kita ini hilang. Gitu. Oleh karena itu kalau kota Yogyakarta itu punya slogan Segoro Amarto, semangat gotong royong ambangun maju ning Yogyakarta. Nah itu bagi saya kan saya tidak perlu bikin slogan baru gitu. Sehingga itu ya itu sudah bagus kalau menurut saya. Bagaimana tinggal kita menghidupkan, jangan hanya slogan jadi slogan. Jadi kemandirian fiskal itu kan diukur dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD. Semakin besar prosentasi PAD terhadap APBD berarti dianggap kita memiliki kemandirian fiskal. Nah untuk mencapai itu tentu saja kita harus punya strategi. Artinya bagaimana kota ini mampu meningkatkan PAD. Ada dua saya kira yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah intensifikasi dan yang kedua adalah ekstensifikasi. Intensifikasi tentu saja bagaimana kita secara lebih intens meningkatkan kesadaran dari para wajib pajak gitu ya untuk membayar pajak. Nah ini saya kira konsep gotong royongnya di sini bahwa bagaimana kota ini dibangun atas partisipasi seluruh warga. Kalau menyangkut dengan pembiayaan diwujudkan dalam bentuk tadi pembayaran pajak yang dilakukan secara kesadaran penuh, tepat membayar pada waktunya, tepat jumlahnya yang harus dibayarkan. Itu kan upaya-upaya yang berkaitan dengan intensifikasi. Nah kalau ekstensifikasi tentu saja kita memperluas potensi-potensi yang bisa kita gali untuk peningkatan pajak. Nah bicaranya tentu kalau bicara menggali potensi bukan hanya sekedar kita mencari atau menarik pajak, tapi juga kita harus membuka kemudahan investasi. Jadi iklim investasi harus tumbuh sehingga nanti akan tumbuh beragam usaha bisnis di kota yang itu pada ujungnya nanti akan berdampak terhadap pajak dan itu tentu saja akan berdampak terhadap PAD. Kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap penilaian kinerja, sekali lagi tidak berdampak langsung dalam hal pencapaian kinerja lah seperti itu, seyogyanya tidak dianggarkan oleh perangkat daerah. Nah, makanya penerapan konsep money follow program inilah sangat memungkinkan pagu masing-masing perangkat daerah bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, tidak hanya stagnan. Sekali lagi bersifat fluktuatif dan di situ adalah tidak hanya stagnan.
Oleh karena itu, jadi diperlukan apa? Identifikasi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Yang merupakan apa? Penjabaran dari RPJMD untuk mewujudkan janji kampanye kepala daerah terpilih. Di tahun 2026 ini kita memasang target pendapatan asli daerah kita itu meningkat dari tahun 2025. Mengapa demikian? Ya dikarenakan untuk menutupi kekurangan dana transfer yang biasanya kita terima dari pemerintah pusat itu sudah 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Maka untuk menutup itu ya satu-satunya cara adalah bagaimana kita secara optimal meningkatkan PAD yang kemudian harapannya nanti tentu saja menjadi kontribusi dalam APBD kita. Nah, dalam pandangan saya berdasar pengalaman tahun kemarin 2025 dan persoalan yang kita hadapi di 2026, kita mampu merumuskan anggaran itu untuk mencukupi kebutuhan program kita. Di defisit seperti yang disyaratkan di angka 3,75 itu kita bisa lakukan perencanaan kebutuhan anggaran seperti yang tadi saya sampaikan. Prioritas jelas kita kemiskinan kan harus kita turunkan ya, dari kita di 6,14 nanti kita harus sesuai dengan aturan main kita yang sudah kita tetapkan. Kemiskinan indeks Gini rasio itu ketimpangan kan gitu ya, stunting juga, infrastruktur yang harus kita tingkatkan juga. Nah, hal-hal yang hubungannya dengan kesehatan pendidikan semuanya harus meningkat di situ. Makanya pemerintah daerah ini, pemerintah kota ini melaksanakan kegiatan yang bersifat bernama mandatory spending. Nah, jadi mandatory spending ini adalah belanja atau pengeluaran daerah yang diatur undang-undang. Nah, di sini mewajibkan pemerintah ini mengalokasikan anggaran tertentu, salah satu pendidikan ya. Pendidikan kan harus 20%. Kota Jogja sudah menyentuh di angka berapa? 26%. Berarti kan sudah selesai mandatory spending di bidang pendidikan. Ya, kalau kesehatan itu dulu di mandatory spending itu 10%. Kita sudah di angka 26%. Tetapi di sini kesehatan ternyata tidak masuk di dalam mandatory spending. Nah, belanja pegawai kita di 30%. Itu kita sudah di angka 38. Makanya harus kita turunkan nih belanja pegawai ini sebagai PR kita. Lah belanja infrastruktur harusnya 40%, kita baru 35,08%. Masih sekitar 4, sekian persen yang harus kita hentakkan nanti di 2027. Seperti apa pengolahan sampah, infrastruktur pembangunan gedung-gedung sekolah, kan gitu ya, infrastruktur jalan, infrastruktur drainase dan sebagainya, ini yang harus kita intervensi nantinya di 2027 di situ. Ya, ini PR besar bagi pemerintah kota lah untuk infrastruktur ini. Makanya untuk memenuhi belanja infrastruktur, upaya yang dilakukan ini tidak main-main. Ini harus menaikkan pendapatan daerah. Makanya di sini ya kita harus bagaimana ada terobosan misalnya pembangunan pasar, ya kita lah intervensi dengan APBN lah, dengan pusat gitu ya, masuk di program prioritas nasional kan gitu. Nah, seperti yang kemarin baru aja nanti di 2026 ini ada intervensi dari APBN, apa itu? Sudetan ya, dari banjir yang ada di Klitren itu nanti kita sudetkan ke Kalicode. Itu anggarannya hampir 50 miliar. Itu APBN. Nah, ada lagi jembatan Kewek. Nah, jembatan Kewek itu 19, sekian miliar. Itu APBN juga. Saya kira kita mengkombinasikannya sudah dengan sangat baik ya. Misalkan apa? Kita tiap tahun ada namanya musrenbang gitu ya. Musrenbang bahkan dimulai dari kelurahan loh. Jadi kelurahan, wilayah itu musrenbang. OPD juga musrenbang. Dan kita juga kombinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang dimunculkan dari pemerintah pusat. Nah, inilah kemudian perkawinan antara bottom up, harapan yang dimunculkan oleh musrenbang dengan program-program yang sudah
wajibkan menjadi mandatori dari pusat, kemudian kita combine menjadi sebuah harapan perencanaan pembangunan di kota 5 tahunan maupun yang jangka pendek tahunan. Kalau bicara transparansi, kita tiap tahun ada penilaian berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Beberapa OPD kita keterbukaan informasinya adalah sangat tinggi ya, sangat informatif. Nah, informatif, kategorinya informatif. Banyak, hampir 90% mungkin sudah informatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, ya saya tidak kemudian mengatakan kita kan sudah berjaya ya berkali-kali WTP ya, bukan hanya sekedar itu saya kira, tapi bagaimana teman-teman ini punya habit, sudah menjadi budaya bahwa segala sesuatu yang menyangkut anggaran pemerintah itu harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Ini hal yang saya kira jauh lebih penting ya, bagaimana itu sebuah value itu tertanam di dalam diri ASN. Nah, tapi kalau kemudian kita ukurannya adalah administratif, barangkali bisa dilihat tiap tahun kita juga mengikuti penilaian yang disebut dengan indeks reformasi birokrasi. Atau kemudian ada juga penilaian SAKIP ya, untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yaitu indikator-indikator yang dibuat di ukuran-ukuran itu bisa kita capai dengan baik. Artinya ada angka-angka yang bisa kita raih dengan beberapa kategori itu. Nah, itu saya kira juga merupakan ukuran bagaimana kita secara performan mampu melakukan kinerja-kinerja itu dengan baik. Tapi yang saya ingin tekankan lebih jauh lagi, karena ini temanya adalah berkaitan dengan Segoro Amarto, seluruh kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kota itu tidak ada manfaatnya manakala tidak memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karenanya ini yang kemudian menjadi arahan dari Pak Wali Kota, bahwa ke depan performance based itu adalah ukurannya satu, money follow program. Jadi artinya program uang yang ada ataupun anggaran yang ada itu ya arahnya adalah sesuai dengan program. Program apa? Program yang tadi ada di RPJMD itu. Yang kedua setelah money follow program adalah efisiensi, efektivitas. Artinya anggaran itu ya jangan diboros-boroskan, ya seefisien mungkin, ya, tepat sasaran. Gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah berdampak langsung terhadap kesejahteraan. Kalau berupa fisik berarti dampak langsung fisik. Kalau berupa pemberdayaan berdampak langsung berupa pemberdayaan. Kalau ekonomi ya berdampak langsung. Jadi saya kira itu yang nanti ke depan harus semakin kita tingkatkan, selain tadi ukuran-ukuran yang sifatnya administratif. Ya, program-program kerakyatan itu harus didukung dengan gotong royong. Ya, contoh sekarang ada Koperasi Merah Putih ya. Ya, Koperasi Merah Putih ini kalau mau hidup ya betul-betul tumbuh dari bawah, kemudian didukung oleh masyarakat dengan gotong royong. Kalau menurut saya, sehingga ini contoh program yang bagus di mana ekonomi itu adalah dikembangkan dari berbasis ekonomi kerakyatan. Perusahaan dimiliki oleh orang banyak dan itu bentuknya adalah koperasi gitu. Jadi kalau menurut saya bagaimana koperasi ini sukses memang harus betul-betul dimiliki oleh warga, didari oleh dan untuk. Mana mungkin tidak gotong royong kalau seandainya ini itu spirit untuk membesarkan ekonomi kerakyatan ini dibentuk dengan tidak gotong royong gitu. Ayo dong kita gandeng gendong. Di kota ini dalam bidang ekonomi kan gandeng gendong ini kan harus dihidupkan melalui gotong royong itu. Jadi gandeng gendong ini kan juga gotong royong toh ya. Nah, makanya kita ingat kalau kita ingin gotong royong ya ingatlah teman-teman kita, saudara-saudara kita ajak semua, kita ngelarisi teman sendiri gitu. Nah, ini bentuk-bentuk implementasi gotong royong tuh mestinya seperti itu. Mas Jos, masyarakat Jogja olah sampah, masyarakat yang mengolah sampah,
bukan pemerintah. Itu pemerintah membantu memfasilitasi. Kemudian yang tidak bisa diatasi oleh masyarakat kita yang ngerjakan. Itu ya, yang dipilah kemudian dijual, monggo dipilah, dijual, dijual kan menambah kesejahteraan masyarakat. Ya, yang nggak bisa dipilah, nggak bisa dijual residu pemerintah. Ya. Nah, kemudian yang men-take over misalkan sisa-sisa makanan yang dikumpulkan oleh warga itu dibeli oleh peternak. Ada peternak maggot, peternak lele, peternak ayam. Itu kan satu gotong royong ini. Gotong royong semua. Ini bentuk gotong royong yang membangun ekosistem mengolah sampah untuk kebersihan lingkungan. Saya kira banyak hal lain ya yang kita implementasikan gotong royong ini. Dan kami juga tadi kalau ada sektor ekonomi, ada sektor lingkungan itu, kemudian juga hal-hal lain kan seperti katakanlah perumahan gitu ya, perumahan misalnya. Untuk mengatasi perumahan, mungkin kalau pemerintah pusat itu punya 3 juta rumah misalnya gitu. Nah, kami menerima program itu, kita laksanakan, tapi kami membuat program tambahan yang tanpa syarat. Ya, tanpa syarat itu artinya apa? Tidak harus punya sertifikat tanah, tidak harus tanahnya miliknya sendiri, tapi kita memake up rumah-rumah yang tidak layak untuk hidup, itu tanpa syarat. Ya. Yang kita ajak ada Basnas, ada CSR, ada ya dari katakan dari perhotelan. Ini apa? Gotong royong. Kemudian ngerjakannya gimana? Ngerjakannya kan digilir. Kalau ini ketua panitianya RW, terus hari ini RT 1, besok RT 2, 2 minggu selesai. Itu memake up uang hanya 20 juta, tapi ditambah oleh mereka sendiri karena gotong royongnya. Sehingga bedah rumah yang kita kerjakan tahun 2025 ini aja sudah menyelesaikan 82 rumah. Sudah menyelesaikan 82 rumah tanpa APBD, tanpa APBN. Saya sebagai dokter sebetulnya punya filosofi, kalau sel itu sakit, maka ada filosofinya self-limited disease. Artinya bisa menyelesaikan penyakitnya sendiri gitu. Itu namanya self-limited disease. Sebetulnya orang miskin itu, kalau kita gotong royong, bisa self-limited poverty. Bisa orang miskin itu bisa terlimitasi oleh dirinya sendiri karena gotong royong. Gitu. Nah itulah sebetulnya pusaka gotong royong itu bisa banyak menyelesaikan masalah, tinggal dipahami atau tidak itu loh dipahami. Makanya harus dipahami mulai dari filosofinya sampai dengan implementasinya. Nah, menurut saya itu sih kenapa kita semangat gotong royong, karena gotong royong itu menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu.